Cair lagi dengan mudah dengan aplikasi pinjaman online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang saat ini sedang mencari pinjaman online, lebih baik kalian mencari pinjaman online yang sudah legal dan terbukti sudah terdaftar di OJK ya teman-teman ya. Karena aplikasi pinjol ilegal sangatlah berbahaya. Memang sih aplikasi pinjol ilegal itu sangat mudah untuk mencairkan, tapi bunga dan kecurangan-kecurangan mereka itu bisa membuat kalian pusing nantinya. Nah, aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi yang sudah resmi terdaftar di OJK ya. Dan aplikasi ini tuh terbukti gampang dan lumayan mudah untuk mencairkan dananya. Begitu kalian selesai mengisikan data-datanya, sekitar 5-15 menit uang kalian sudah masuk ke rekening kalian, teman-teman. Nah, untuk masalah bunganya, pinjaman online yang satu ini termasuk masih dalam kategori standar ya, tidak besar dan tidak juga kecil-kecil banget dibandingkan aplikasi pinjaman online lainnya. Dan tentunya ini harus dibandingkan sesama pinjaman online ya, jangan dibandingkan dengan bank atau pinjaman online atau pinjaman konvensional sebelumnya, teman-teman. Nah, buat kalian yang akan melakukan pinjaman di aplikasi ini, tentunya kalian harus mempersiapkan ya. Ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa draft dan list catatan yang harus kalian lakukan agar kemungkinan kalian di ACC-nya itu lebih tinggi ya, teman-teman ya. Karena cara-cara ini sudah terbukti menghasilkan atau terbukti mencairkan dari 90% orang yang mengikutinya. Nah, sekarang teman-teman di sini ada beberapa langkah atau tips ya. Di sini ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan mulai nomor baru, kemudian SIM card baru, kemudian nomor kontak darurat juga baru, dan kalian mengamankan data-data pribadi kalian, teman-teman. Dari sini, dari catatan ini itu kalian bisa sambil menyelam minum air sebenarnya. Kenapa? Kalian bisa mengamankan data kalian sembari kalian juga bisa meningkatkan kemungkinan kalian bakal disetujui, teman-teman. Nah, sekarang langsung aja aplikasi yang akan kita bahas ya, kali ini adalah Dana Singa. Kalau kalian lihat di Play Store, Singa ini merupakan aplikasi yang cukup sudah lama ya teman-teman ya. Jadi aplikasi ini dari 2019 dan sudah di-download 1 juta kali teman-teman. Jadi secara popularitas aplikasi Singa ini termasuk pinjaman online yang mempunyai prioritas yang lumayan besar. Dan ratingnya pun juga 3,9 dari 25.000 ulasan. Secara rating sepertinya ini masih kalah ya dengan Tunaiku atau kredit pintar atau aplikasi pinjaman online lainnya. Namun aplikasi ini masih tergolong mudah untuk mencairkan dana teman-teman. Nah, sekarang kita buka aja aplikasinya ya. Di sini tuh kalian bisa meminjam itu maksimal 4 juta teman-teman. Di sini tuh 4 juta itu juga lumayan besar ya. Kalian bisa lihat seberapa cepat mereka mencairkan. Di bagian atas ini kalian bisa lihat ini sedang berjalan bahwa mereka sedang mencairkan teman-teman. Ya, meskipun angkanya nggak banyak yang tinggi ya, hanya 1,3, 1,5, tapi mereka lebih cepat dan terus-terusan mencairkan teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan pinjamannya? Kalian pilih aja dapatkan sekarang. Di sini tuh kalian ada beberapa hal yang harus kalian isi ya. Di sini saya sudah mencoba untuk mengisinya kemarin. Di sini saya akan memperlihatkan data diri yang harus kalian perhatikan. Di sini adalah kayak nomor KTP, kemudian verifikasi pendidikan, pernikahan, dan tanggungan serta hal-hal lainnya. Nah, yang harus kalian perhatikan dan paling penting sekali adalah di data pekerjaan, teman-teman. Di data pekerjaan ini kalian harus benar-benar tulis ya teman-teman ya. Pendapatan kalian itu di sini sebisa mungkin kalian isi minimal sekali itu 5 juta teman-teman. Kalau di bawah itu saya rasa itu bakal kecil sekali. Tapi kalau kalian isi 10 juta di sini otomatis akan meningkatkan dan jauh-jauh akan mendapatkan kemungkinan diterimanya lebih tinggi. Lalu untuk lama bekerja di sini kalian harus tulis minimal 1 tahun ya. Tapi kalau bisa 2 tahun itu jauh lebih baik teman-teman. Untuk pegawai ini kalian juga harus swasta dan NPWP ini juga sayangnya harus diisi ya teman-teman di aplikasi ini. Lalu untuk foto slip gaji dan foto lingkungan kerja ini nggak harus kok. Ini yang sifatnya adalah opsional. Nah, setelah kalian mengisi semua ini, otomatis kalian bisa langsung ajukan saja teman-teman. Dari pengajuan itu, oh maaf, ada satu lagi yang kelupaan ya. Di sini adalah data bank teman-teman. Nah, di data bank ini kalian harus mengisi sesuai nama pribadi kalian, sesuai KTP kalian ya. Karena kalau enggak, pinjaman ini bakal ditolak, 100% bakal ditolak teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian harus isi untuk data rekening bank ini sesuai dengan nama pribadi kalian ya.
Nah, setelah kalian submit, otomatis data kalian ini bakal masuk. Kalian tinggal menunggu proses verifikasinya itu nggak sampai 5 menit, biasanya kalian akan ditelepon oleh customer service-nya. Jika kalian nggak ditelepon oleh customer service-nya, berarti data kalian ini ada yang salah isi, atau mungkin kalian dianggap ditolak, teman-teman. Nah, di saat kalian ditelepon customer service-nya, itu adalah bagian yang paling krusial ya, dimana itu yang menentukan jawaban kalian ini sangat menentukan bahwa kalian akan disetujui atau tidak. Jadi sebisa mungkin kalian ngisi data yang ada di sini dengan yang kalian ditanyakan atau verifikasi saat telepon, itu kalian sudah benar-benar sama ya. Jadi otomatis akan langsung ditransfer setelah itu, teman-teman. Nah, kesimpulannya aplikasi ini itu sebenarnya masih gampang ya untuk mencairkan dana. Namun untuk dalam segi bunga, kalau kalian memang tidak bisa menyanggupinya atau menurut kalian ini berat, sebaiknya kalian mengurungkan niat untuk minjam di aplikasi pinjaman online Singa ini, teman-teman. Kenapa? Yaitu tadi, jika sampai kalian terlambat, otomatis bunganya itu bakal bisa semakin tinggi dan hutang kalian itu bakal semakin besar. Ya, tentunya memang di pihak OJK ya, di pihak OJK pun sudah menetapkan aturan bahwa bunga, biaya, dan denda itu nggak boleh lebih dari nilai hutang kalian. Tapi pada kenyataan dan prakteknya, di aplikasi pinjol legal yang lain pun itu masih tetap banyak yang melanggar, teman-teman. Nah, untuk di Singa ini saya sebenarnya juga masih belum tahu apakah ini mematuhi OJK atau tidak. Tapi buat jaga-jaga saja, sebaiknya kalian pertimbangkan untuk di depan ya. Dan sebisa mungkin ya teman-teman ya, kalau kalian punya kerabat, saudara yang bisa meminjamkan uang kalian, lebih baik kalian minjam di mereka saja. Kenapa? Ya mereka nggak bisa atau nggak mau mengenakan bunga ke kalian, teman-teman. Dan di sini tuh kalian bisa lebih menghemat bagaimana caranya kalian membayar hutang pokok kalian saja tanpa bunganya. Nah, sekarang untuk soal debt collector dari aplikasi Singa ini, apakah debt collector lapangannya banyak atau enggak? Kalau menurut saya pribadi dengan rekan-rekan saya yang berpengalaman dalam Singa ini, DC lapangan di aplikasi Singa ini nggak begitu banyak ya teman-teman ya, hanya di Jabodetabek saja. Jadi buat yang di luar daerah, mungkin kemungkinan kecil bakal didatangi oleh debt collectornya jika kalian telat membayar ataupun gagal bayar, teman-teman. Namun sebisa mungkin sekali lagi saya mengingatkan pertimbangan baik sebelum kalian mengajukan pinjaman, karena sesungguhnya pinjaman online itu sangat kejam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.